Ini ada pertanyaan dari subscribers tentang keputusan pra peradilan ya. Apakah itu bisa diupaya hukumkan? Saya pastikan itu tidak bisa. Final dan binding itu putusan Prapit. Jadi tidak ada upaya-upaya hukum lain sesuai dengan aturannya itu, tidak ada celah sedikit pun yang bisa menguji itu. Ya, namun karena itu tidak menyangkut pokok perkara, maka pihak penyidik bisa mengeluarkan sprendik baru. Jadi sprendik baru itu merupakan terobosan mencari kebenaran material setelah diuji. Misalnya penetapan tersangkanya tidak sah, maka bukan berarti pokok perkaranya sudah diperiksa, itu tidak sama sekali. Jadi penyidik bisa merangkai kembali bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, mendatangkan ahli untuk mengkonstruksikan kembali tindak pidana itu. Apakah nanti masuk dalam elemen-elemen bestandalnya, pokoknya, dan juga komplementer, sehingga penyidikan itu bisa berlanjut kembali dengan sprendik yang baru. Dengan satu catatan juga bahwa si penyidik ini tidak bisa lagi menggunakan cara yang sama, ya, bukti-bukti yang sama, yang mengkonstruksikan seperti mana yang diputuskan dalam pra peradilan tersebut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ditanya lagi kepada saya, dan ini juga menurut saya menggelitik banget itu. Apakah hakim yang memutuskan pra peradilan itu karena tidak ada upaya banding dan lain sebagainya tadi itu bisa dilaporkan ke bawasnya Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial? Kan begitu pertanyaannya sama saya. Ini menggelitik banget sama saya gitu. Jadi perilaku hakim itu beda dengan putusan hakim. Kalau putusan hakim itu tidak bisa diuji di Bawas. Bawas itu hanya menilai perilakunya hakim itu. Ini ada dua. Jadi kalau KY itu di luar Mahkamah Agung, tapi kalau Bawas MA itu di internal Mahkamah Agung. Jadi berarti dia fungsinya itu pembinaan dan juga kode etik yang diperiksa oleh Bawas ini. Nah, tidak menyangkut pokok perkara itu, dan Bawas tidak punya kewenangan untuk menilai putusan itu karena Bawas hanya berwenang untuk melihat perilaku hakim apa saja yang dinilai, ya. Ini juga sama dengan KY, ya. Misalnya hakim itu dalam menyidangkan perkara melakukan tindakan-tindakan arogan sehingga cenderung ataupun melakukan abuse of power, the tournament de pouvoir aslinya itu, atau misbruik van gesag, melakukan penyalahgunaan kewenangannya seperti itu dengan misalnya tidak seimbang, tidak memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, ini hakim bisa diuji di Bawas dan juga bisa diuji di KY. Termasuk juga misalnya hakim tidak melakukan prosedur yang benar dalam persidangan itu juga bisa dilaporkan baik ke KY maupun ke Bawas, ya. Termasuk juga misalnya katakanlah hakim melakukan tindakan tidak terpuji, disogok misalnya, menerima suap, ya, itu dapat dilaporkan kepada KY dan juga kepada Bawas, ya. Sanksinya ya sanksi administratif, ya, bisa diberhentikan itu hakim, ya, bisa juga di demosi, bisa juga di mutasi, ya, ke atau non palu dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita pahami bahwa kalau ada laporan dari yang bersangkutan, ya, merasa bahwa putusan itu tidak benar gitu, itu tidak bisa dilaporkan ke KY maupun ke Bawas karena tidak punya kewenangan itu. Dan yang melaporkan juga harus orang yang bersangkutan, bukan orang yang tidak punya kompetensi ataupun orang yang mempunyai hubungan hukum dengan itu. Jadi kalau misalnya saya yang bersangkutan, ya saya yang melapor gitu, bukannya diwakilkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi supaya ini clear semua, ya, subscribers yang bertanya pada saya, ya, bertubi-tubi bertanya pada saya, kepingin tahuan ini, saya kira sangat saya hargai, bahwa saya ulangi lagi, Bawas MA dan Komisi Yudisial itu sama sekali tidak berwenang memeriksa pokok perkara. Yang berwenang
dalam memeriksa pokok perkara itu dalam aturan hukum baku, ya, selama itu tidak ataupun belum inkrafan huwisde ataupun berkekuatan hukum tetap, ya, dan aturan yang mengatur secara khusus seperti itu bisa diuji di tingkat pengadilan lebih tinggi. Kalau dia PN diuji di PT, PT itu diuji di Mahkamah Agung. Sampai pada Mahkamah Agung itu kasasi itu adalah putusan final, ya. Kalau orang bertanya juga kepada saya, apakah PK itu masuk? PK bukan masuk proses judicial, itu ada ekstrajudisial. Adalah hal-hal yang sangat istimewa, dan PK itu hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan dalil-dalil yang harus dibutuhkan novum, ya. Novum itu artinya bukti baru. Kalau itu putusannya kurang dari 6 bulan sejak diputuskan, ya, itu bisa dengan alasan kekhilafan hakim. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Kita terus bekerja, jaga kesehatan dan sukses.